Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Tribuners dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Lisma Noviani di acara Women's Corner yang hadir setiap akhir pekan. Kali ini di bulan Desember ini selalu menjadi suatu bulan yang istimewa karena di dalamnya terdapat hari perayaan Hari Ibu yang selalu kita peringati setiap tanggal 22 Desember. Dan kali ini kita akan membicarakan bagaimana peran seorang perempuan sekaligus dalam karir dan keluarga. Ya, di episode spesial Hari Ibu ini kita akan menyelami kisah seorang perempuan yang menjalani peran dua sekaligus, yaitu sebagai senator dan sebagai ibu. Tamu kita adalah Mbak Jelika Maharani SIKOM. Beliau adalah anggota DPD RI asal Sumatera Selatan. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Mbak Jia. Assalamualaikum Mbak Li. Ya. Assalamualaikum Tribuners. Ya, terima kasih sudah hadir di studio. Gimana nih? Jalannya macet? Enggak, Alhamdulillah ya. Kan selama ini berkarir di Jakarta, kemudian juga suka bolak-balik Palembang. Betul. Jatuhnya pulang pergi Palembang pergi terus. ya. Tapi masih nyaman ya? Mas, nyaman-nyamanin. Oke, sebelum kita bicarakan tentang di antara palu sidang dan meja makan nih topik kita, boleh nih Mbak Jelika untuk mengingatkan kembali Tribuners mungkin ya, kenalan lagi deh sama Mbak Jia. Oh, boleh. Oke. Jadi nama lengkap saya Jelika Maharani. Itu ada artinya loh. Itu akronim dari nama papa, mama, nenek dan kakek. Jelika Maharani itu Ilyas Panji Alam, Meli Mustika, Mat Nur Martina, Hatta Rais Nur Aini. Jadi panjang ya. Fun fact, jadi disingkat jadi Jelika Maharani. Iya. Yang mengandung doa lah. Itu kan ya harapannya bisa menjadi pemersatu keluarga gitu-gitu. Iya, memang unik sih. Mungkin cuma satu-satunya Jelika. Iya, karena akronim dari nama orang tua dan nenek kakek kan. Terus juga aku alumni dari SD Islam Azhara, SMP Negeri 17 Palembang, SMA Negeri 17 Palembang. Kemudian aku berkuliah di Universitas Indonesia, vokasi komunikasi hubungan masyarakat. Kemudian aku lanjut kuliah ekstensi untuk S1-ku komunikasi di Universitas Bina Dharma. Lalu lanjut juga S1 di Hukum Muhammadiyah. Gitu. Dan sekarang sudah punya suami, sudah punya anak 2 laki-laki, dan apa ya itu aja sih kayaknya yang spesial. Dan sekarang sudah menjabat di DPD RI di periode kedua gitu. Komite 1 DPD RI dan Badan Akuntabilitas Publik juga bagian dari kelompok MPR. Iya, wah sibuk tuh pasti ya. Iya, lumayan. Iya. Ya, saya ingatnya ini Mbak Jelika ini salah satu cita-cita saya mau ketemu nih, karena selama ini kan mau lihat balihonya tuh, ini kapan lah ketemu, akhirnya ketemu juga sih. Alhamdulillah. Aku senang deh bisa diundang ke sini, ketemu sama Mbak Lis dan teman-teman. Oke Mbak, ini adalah periode kedua. Betul. Ya. Saya ingatnya waktu periode pertama Mbak Jia itu dinobatkan sebagai senator termuda. Karena waktu itu umurnya 20 dilantik 22 tahun, lewat 1 minggu kalau nggak salah. Tuh kan, itu termuda di Indonesia tahun 2019 sampai 2024 tuh ya, periode pertama ya. Betul, periode pertama. Nah ini pengen tahu juga ini kenapa latar belakangnya SIKOM, ilmu komunikasi, tapi jadi politikus nih. Gimana nih Mbak ceritanya? Justru karena lulusan dari SIKOM itu, jadi saya tertarik untuk terjun ke dunia politik. Karena saya rasa memang untuk menjadi anggota dewan itu berarti kita bisa mengkomunikasikan apa yang menjadi keinginan masyarakat kepada pemerintah gitu. Jadi menurut aku sih bidang studinya itu relate gitu. Dan juga mungkin karena dari kecil dibesarkan di keluarga politisi, ya tanpa sadar alam bawah sadar membawa saya ke sini gitu. Dan juga sebenarnya kalau bicara tentang cita-cita yang beneran ya, dari kecil sebenarnya saya ingin seperti Mbak Li, menjadi host, news anchor. Saya juga dulu aktif di jurnalistik di SMA. Jadi sebenarnya saya suka hal-hal yang terkait dengan media itu suka sebenarnya. Tapi di tengah perjalanan waktu itu
karena lagi TKA tuh, kalau di D3 itu skripsi gitu. Jadi ada penelitian di daerah, dan kebetulan aku sering pulang ke Palembang, lebih tepatnya di Ogan Ilir kemarin. Jadi waktu itu aku meneliti terkait dengan organisasi kepemudaan. Jadi aktiflah di sana, lalu intensitas ketemu masyarakat sering, melihat permasalahan-permasalahan masyarakat. Tercetuslah ide untuk terjun ke dunia politik itu. Karena di dunia politik itu menurut saya muara dari semua kebijakan ya. Jadi dari kita membuka mata sampai menutup mata lagi, apa yang kita lewati itu tidak lepas dari keputusan-keputusan politik gitu. Harga beras, harga sayur, fasilitas umum, fasilitas publik, terus juga akses kita maupun secara fisik dan non fisik itu kan dipengaruhi oleh keputusan-keputusan politik. Sedangkan saya tidak melihat begitu banyak tokoh-tokoh politik yang berusia muda pada saat itu, apalagi perempuan. Jadi saya ter-challenge lah untuk bisa, kenapa saya nggak jadi salah satu representasi dari itu gitu. Apalagi Indonesia ini kan mengalami lonjakan bonus demografi yang cukup banyak, di mana jumlah angkatan kerja itu lebih banyak daripada angkatan non produktif. Jadi saya merasa ya inilah saatnya gitu anak-anak muda bisa terjun ke dunia politik. Gitu. Saya punya market yang luas di situ gitu. Jadi ya alhamdulillah dikasih amanah dari 300.000 lebih masyarakat Sumsel di periode pertama, dan di periode kedua terpilih lagi. Gitu. Wah, jadi memang dari hati ya, karena pengen ya tadi sering ketemu dengan masyarakat tadi ya. Betul. Mbak, nah ini udah 2 periode nih, berarti udah sekitar hampir 6 tahun ya. Menjadi senator. Apa tantangan terbesar dalam menjalani tugas negara sebagai senator ini, Mbak? Tantangan tuh pasti ada ya, tapi yang mungkin paling sering dialami adalah tantangannya ekspektasi publik gitu. Karena untuk menjadi seorang anggota dewan, kita itu sudah memikul ekspektasi dari konstituen yang pasti berbeda-beda, Mbak. Yang memilih kita itu kan bukan hanya 1-2 orang, tapi ratusan ribu orang, jutaan orang gitu yang menggantungkan harapan mereka kepada kita gitu. Sedangkan dari jutaan orang ini tidak juga memiliki satu aspirasi yang sama gitu. Ada yang bilang A, ada yang maunya B, ada yang mau C gitu kan. Jadi bagaimana caranya kita bisa membijaki, merangkul gitu ekspektasi publik ini, dan hasilnya kan tetap pada keputusan, dan tidak semua orang bisa menerima keputusan itu gitu. Apa-apa yang kita sampaikan, apa-apa statement kita itu kan akan banyak judgement dari publik gitu. Saya tuh pernah Mbak Lis, waktu pertama kali jadi anggota dewan sempat shock. Waktu itu saya 1 hari raker 3 kementerian lembaga sekaligus, dan tidak ada break pada saat itu. Dan saya harus melakukan coffee break paling tidak, atau sholat. Saya kemarin waktu itu jam-jam asar saya keluar sebentar karena di sana banyak wartawan dan orang umum. Jadi ketika saya keluar tuh saya dibilang katanya minggat dari kalau nggak salah headline-nya nih ya, anggota DPD RI termuda minggat dari rapat dengan menteri gitu. Padahal sebenarnya saya sholat, mau coffee break sebentar, habis itu kembali lagi gitu. Dan menurut saya itu sebuah hal yang baru bagi saya, karena itu baru banget dilantik kalau nggak salah waktu itu. Tapi sering berjalan waktu, hal seperti ini nih sering gitu. Dan rasanya nggak bijak kalau kita terus-terusan baper sama hal seperti itu ya. Jadi semenjak saat itu mental tuh udah kayak tertempa, Mbak Lis. Ini yang baru-baru kalau nggak salah, terima kasih Tribun ya sudah bikin berita gitu. Itu termasuk yang menolong saya pada saat itu ya. Saya tuh pernah diviralkan di pelantikan kedua gara-gara waktu itu nguap waktu sidang pelantikan. Dan semua media itu memberitakan bahwa anggota DPD ini terciduk menguap pada saat sidang pelantikan, ngantuk gitu-gitu. Itu komennya head comment semua gitu. Jadi alhamdulillah waktu itu diimbangi dengan berita-berita baik dari Tribun juga pada saat itu, bahwa kondisi pada saat itu saya baru keluar dari rumah sakit 3 hari, melahirkan 10 hari, mengasihi anak saya secara eksklusif, sehingga memang refleks untuk nguap itu ya tidak terhindarkan gitu kan.
Jadi saya pikir apa ya, publik itu kan apa namanya, dia punya perspektifnya masing-masing gitu, tidak bisa kita atur. Dan ya tantangan menjadi anggota DPD RI yaitu deal with hal-hal seperti itu, harus kuat gitu. Kalau untuk sekarang sih sebenarnya ya alhamdulillah ya udah lumayan bisa membijaki hal-hal seperti itu. Cuman sebenarnya jadi PR adalah orang-orang sekitar. Kadang kan yang namanya mungkin sahabat, teman, terus juga apalagi suami, itu kan tidak terbiasa dengan hal seperti itu gitu. Jadi ya tantangannya itu sih. Justru untuk bisa kasih pengertian. Kita yang emosinya tinggi ya. Betul. Jadi pada saat itu viral terakhir kemarin itu pada, Jia, are you okay? Gitu, karena bayangin mereka, saya kan baru keluar dari rumah sakit, belum habis efek biusnya, terus juga saya harus rapat 10 hari, dan setelah dilantik itu saya harus mengikuti rapat itu dari pagi sampai ke subuh, dari pagi non-stop gitu. Jadi karena kan momen-momen krusial ya baru dilantik kayak gitu. Itu semua saya ikuti, cuman publik kan tidak melihat hal seperti itu gitu. Dan masyarakat kayak sekarang lebih cenderung suka sama hal-hal yang berbau konten negatif, viral gitu kan, clickbait yang seperti itu. Jadi rasanya ya tantangannya bagaimana caranya untuk tidak menghabiskan energi untuk hal yang hikmahnya ya. Iya gitu sih. Jadi sekarang udah lebih gimana tuh Mbak? Lebih slow aja sih setelah menghadapi hal-hal seperti itu. Dan sebenarnya itu menjadi apa namanya asupan juga buat aku untuk evaluasi terus-menerus ya, bagaimana cara berkomunikasi yang baik, bagaimana cara handling berita-berita yang kurang enak, cara menyampaikan ke publik terkait dengan keputusan-keputusan yang mungkin menimbulkan pro dan kontra. Ya sebenarnya aku nganggap yang kayak gitu cuman vitamin gitu. Oke, ini udah apa, aura politisi udah sangat ini berarti. Oke Mbak, nah ini sekarang di periode kedua ini tugas senator ini seperti apa? Bisa kasih gambaran kepada Tribuners? Kebetulan aku masih di komite yang sama di periode sebelumnya. Jadi 5 tahun aku periode sebelumnya itu di komite 1 dan sekarang juga tetap di komite 1. Ya kita masih memperjuangkan pemekaran daerah karena memang itu kebutuhan dari masyarakat, kebutuhan daerah. Secara geografis memang kita sangat butuh untuk beberapa wilayah itu dimekarkan. Terus juga karena di Komite 1 kita juga membahas dan keamanan dan ketahanan negara. Terus konflik-konflik antar daerah seperti batas wilayah dan sebagainya. Dan sebenarnya di luar itu juga saya juga banyak mengadvokasi hal-hal lain seperti mungkin pengembangan sumber daya wanita, sumber daya manusia. Masuk itu ya. Iya, jadi sebenarnya nggak masuk di komite saya, cuman karena memang konstituen yang memilih saya juga banyak figur-figur perempuan gitu. Kita juga harus tetap bagaimana bagaimana lebih berimprovisasi untuk bisa memenuhi itu. Waktu itu saya kerjasama dengan teman-teman di DPR RI, menggandeng dengan Kementerian Koperasi dan Kementerian Tenaga Kerja, ada bimbingan teknis untuk ibu-ibu untuk melatih mereka menjahit, membordir dan lain sebagainya. Sama teman-teman nelayan di Sungai Musi juga kemarin kita bekerja sama dengan Pertamina, itu ada bantuan apa namanya, mesin ketek kalau mesin boot gitu untuk teman-teman lain, gitu mesinnya. Nah hal seperti itu yang kita apa namanya lakukan untuk mengadvokasi teman-teman kita ini gitu. Jadi ya sebenarnya kurang lebih selama jalan hampir 7 tahun ya berarti di DPD RI ya bervariasi sih apa yang kita lakuin di sini. Oke, Mbak. Dalam menghadapi apa namanya tadi pekerjaannya sangat padat ya, itu tadi ya sering sidang, terus kemudian sekarang sudah punya 2 anak, itu gimana nih cara mengatur waktu antara tugas negara dan tugas ibu rumah tangga? Ya berat ya sebenarnya. Jadi saya tidak akan bilang yang bagus-bagus, maksudnya ya at the end semuanya tidak akan pernah ada yang ideal gitu ketika kita menjalankan apalagi banyak peran ya sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, sebagai seorang anggota DPD RI. Iya, menjalankan sebagai orang yang multi peran ini pasti akan ada yang dikorbankan gitu. Kalau di case saya sebenarnya saya mungkin agak lebih banyak mengorbankan energi dan pikirannya. Jadi karena untuk bisa hadir di keduanya itu harus sangat banyak menguras energi, waktu dan pikiran ya. Karena
saya harus struggling untuk bisa tetap menjalankan tugas dan fungsi saya sebagai anggota DPD RI dengan maksimal, harus berada di satu kabupaten lain, tapi pulangnya saya tetap harus bobo sama anak saya gitu. Saya tetap harus bisa hadir untuk suami saya, at least pada saat malam semuanya selesai, saya harus berada di tengah-tengah keluarga gitu. Dan itu ya tadi membutuhkan pengorbanan tenaga, waktu yang lebih ekstra gitu. Jadi ya kembali lagi tidak ada yang ideal, tapi ya do the best aja. Abis itu berdoa sama Allah untuk bisa diberikan kekuatan, kesehatan, dan kemampuan untuk bisa melakukan itu. Terus juga sebenarnya menjadi faktor yang alhamdulillah sampai dengan sekarang itu menurut saya rezeki dan harus saya syukuri adalah saya punya support system yang luar biasa gitu. Saya punya suami yang bagi saya cukup pengertian, anak-anak yang entah kenapa anak seusia mereka bisa tiba-tiba kok paham ya, kok nggak rewel ya kalau bundanya lagi kerja gitu. Dan saya juga punya tim-tim yang alhamdulillah bisa bantu saya untuk handling apa yang tidak bisa saya cover gitu. Jadi support system sih yang dibutuhkan. Gitu. Pernah nggak Mbak kejadian ada tugas negara bertabrakan dengan tugas yang urusan keluarga yang tidak bisa ditinggalin? Pernah nggak ngalamin itu? Dan kemudian apa solusinya? Gitu? Sering, sangat sering sebenarnya. Tapi lebih ke skala prioritas ya. Kalau misalnya yang ini nggak bisa tinggalin ya terpaksa anak harus dikasih pengertian atau suami harus dikasih pengertian gitu. Terus kalau misalnya seandainya ada urusan keluarga yang tidak bisa digantikan, biasanya saya minta tim atau staff-staff buat handling dulu gitu, atau negosiasi waktu, yang negosiasi waktu ya kadang misalnya kayak gini bisa nggak digeser untuk kesini soalnya saya harus gini gitu. Jadi ya itu kuncinya negosiasi dan komunikasi yang baik aja sih gitu. Berarti nggak ada yang nggak bisa, nggak ada solusinya ya Mbak? Iya, nggak ada yang tidak ada solusinya, harus ada solusinya. Oke, ya jadi saya udah bayangin nih, saya aja sebagai jurnalis, wah begitu. Bagaimana caranya supaya mengatur, apalagi seorang senator yang dari mau di Jakarta, mau kadang-kadang kunker ya Mbak ya? Atau pernah ngajak anak? Pernah. Karena memang pada saat itu masih anak pertama kan, jadi masih idealis. Waktu itu biasanya saya kalau ninggalin anak pasti sama orang tua atau sama tantenya gitu-gitu. Dan pada saat itu semua lagi nggak ada gitu. Akhirnya dengan nekatnya saya ajak gitu, dengan nekatnya saya ajak. Karena itu subuh-subuh kan anak yang di bawah 2 tahun tuh masih bisa free mendadak tiket ikut di paku kita kalau di pesawat ya. Jadi di 15 menit terakhir saya mau berangkat ke bandara tuh, ya udah ajak aja gitu. Sampai senekat itu gitu. Tapi kalau sekarang udah sakingnya waktu itu ya. Buat tugas negara pada saat itu. Tapi ya seiring berjalan waktu udah mulai lebih menyesuaikan lagi, harus mengurangi ego. Karena kan kalau kita memaksakan kayak gitu kadang kan anak juga capek gitu ya. Nggak bisa terus kita paksain harus ikut kerjaan kita gitu. Oke Mbak, ini kembali ke tema kita sebagai Hari Ibu Mbak. Mungkin di Hari Ibu ini Mbak mungkin bisa kasih tahu sih siapa sih tokoh inspiratif yang Mbak idolakan sehingga menjadi seorang Jialika seperti sekarang. Inspiratif kalau paling dekat sih sebenarnya mama ya. Karena memang mama itu orang yang sangat multitasking, terus semua kebutuhan rumah tapi dia juga bisa kerja itu semua terpenuhi gitu. Sosok yang benar-benar mothering banget tapi tetap tangguh dan kuat gitu. Dan aku pun masih belum bisa sesabar beliau gitu, itu masih jadi PR sih. Jadi kalau menurut aku kalau yang paling deket sih mama ya. Terus kalau aku ngelihat sebenarnya kalau dari figur-figur agama kayak mungkin Ibunda Siti Khadijah ya, bagaimana dia menjadi seorang entrepreneur tapi tetap menjadi istri yang sangat soleha, berada di sisi suaminya saat berdakwah, itu sebuah hal yang harus menjadi panutan kita ya, perempuan-perempuan muslim di dunia ini gitu. Paling dua itu. Perempuan Indonesia? Tokoh perempuan? Tokoh perempuan Indonesia mungkin Ibu Megawati. Wah, kenapa? Karena Ibu Megawati itu, bayangkan dia bisa memimpin partai sebesar PDI Perjuangan di usianya sampai sekarang, stabil, kondusif gitu. Itu kan bukan sebuah sesuatu, bukan sebuah skill yang gampang. Sedangkan kita lihat mungkin
di partai-partai lain mungkin tidak sekondusif di PDI, bahkan dia konsisten besar gitu. Sampai dengan sekarang, entah itu berarti di masa mereka kalau suka dengan Bu Megawati ini cita-citanya jadi presiden jangan-jangan. Amin. Amin. Ya, siapa tahu dikasih amanah ya. Nah, oke Mbak. Nah, ini sebagai orang muda yang sudah terjun di dunia politik, ada saran nggak buat generasi muda untuk mengikuti jejak Mbak? Ada apa nih tipsnya nih? Dan apakah kan karena Mbak Jelika adalah seorang putri dari seorang politisi juga, apakah bisa nih kayak saya nih jurnalis mau jadi politisi ini gimana nih? Sangat bisa sebenarnya. Ya ini sebenarnya kalau ditanya hal seperti itu, saya agak ragu-ragu ya, karena sebelum saya ngomong orang pasti sudah kalau Mbak Jia kan keluarga politisi gitu. Jadi kayak rasanya kapasitas untuk ngomong kayak gitu agak kurang cocok. Tapi sebenarnya kalau saya boleh kasih insight dalam dunia politik itu, apalagi di masa seperti sekarang itu, bagi anak-anak muda itu sangat lebih mudah dan diuntungkan gitu. Kenapa? Karena sangat banyak tools yang bisa kita gunakan untuk kita terjun ke dunia politik. Di kemajuan teknologi informasi seperti ini, anak-anak muda yang notabene sangat dekat dengan yang namanya dunia digital itu bisa menggunakan platform-platform yang platform itu gratis untuk bisa berkampanye, mengenalkan diri mereka, menyuarakan hal-hal yang mereka ingin sampaikan gitu. Jadi sangat banyak medianya, sangat banyak toolsnya, dan itu free gitu. Jadi kalau dibilang cost politik sangat mahal, kayaknya nggak mungkin orang biasa kayak kita tuh bisa untuk terjun ke dunia politik, itu sangat rasanya terlalu terlalu dibikin-bikin, karena memang tools yang kalian miliki itu cukup banyak dan kalian bisa manfaatkan itu gitu. Jadi jangan underestimate duluan gitu. Dan fun fact-nya sebenarnya di periode kedua ini posisi saya bukan sebagai anak bupati lagi pada saat itu, bukan sebagai seorang anak, maksudnya orang yang memegang jabat tokoh gitu kan. Tapi suara saya lebih banyak. Iya, waktu itu saya peringkat ketiga, tapi di periode kedua saya peringkat kedua gitu. Jadi kan saya melihat ya ini kan tidak sekonyong-konyong kalau kalian masuk terjun ke dunia politik kalian harus menjadi anaknya siapa begitu, atau berlatar belakang politik atau bagaimana. Sebenarnya nggak gitu amat gitu. Kalau itu dibilang privilege, ya mungkin itu privilege, tapi tidak dengan itu pun kalian bisa gitu. Dan uniknya perempuan semua nih Betul. Itu kita Sumsel pujian loh bahwa perempuan-perempuan Sumsel itu luar biasa. Semuanya perempuan. Bikin ciut nih kaum laki-laki. Benar-benar. Sampai itu diceng-cengin lah sama teman-teman. Kayaknya di Sumsel tuh butuh Komnas laki-laki ya. Karena laki-laki di Sumsel kayaknya nggak berdaya. Astagfirullah. Segitunya ya. Nah, berarti ini ada dengan fun fact tadi yang perempuannya di senatornya orang Sumsel itu ada 4 tuh perempuan semua nih, berarti jalan perempuan untuk menjadi politisi itu terbuka banget, terbuka lebar gitu. Sudah terbukti di Sumsel. Ini bukannya 1 periode, 2 periode perempuan semua loh. Oh iya ya, 2 periode. 2 periode. Jadi di periode pertama semua perempuan, di periode kedua semua juga perempuan. Jadi ini penyemangat bagi semua masyarakat Sumsel yang perempuan-perempuan. Ayo terjun ke dunia politik. Jangan takut. Jangan takut. Benar. Nah, oke Mbak, ini sebagai ibu, ini udah jadi ibu, anaknya 2, semua laki-laki, satu umur 4 tahun, satu lagi umur 1 tahun 3 bulan. Nah ini apa yang Mbak Jia tanamkan buat generasi mungkin juga anak-anak ya dari kecil itu untuk menjadi seorang yang punya jiwa kepemimpinan, terus juga cinta tanah air dan sebagainya, Mbak. Sebagai ibu ya. Sebagai seorang ibu ya. Yang pasti sebagai seorang ibu saya ingin anak saya itu mengedepankan yang namanya akhlak di atas segalanya ya. Karena saya melihat banyak sekali orang-orang yang punya mungkin edukasi yang tinggi, terus orang yang cerdas-cerdas, pintar-pintar, tapi kalau misalnya dia tidak dibekali dengan akhlak dan will untuk bisa bermanfaat bagi sesama, kayaknya nggak ada gunanya ya gitu. Dan juga memang ya prinsipnya bahwa sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi sebisa mungkin di mana kamu berada, apapun yang kamu lakukan sekarang, sebagai apa kamu, jadilah orang yang bisa bermanfaat bagi sekitar minimal gitu. Jadi nggak muluk-muluk ya Mbak ya. Kita tuh pengen akhlak anak tuh baik aja ya. Iya, akhlaknya baik aja cukup gitu. Kadang
Ya suatu hal yang mungkin yang terlalu kita anggap wah pinter banget ya, brilian sekali ya. Tapi ya kalau itu tidak membawa kemanfaatan buat apa juga gitu kan. Iya. Oke Mbak, kita udah di ujung acara. Mungkin sekali lagi di Hari Ibu ini yang akan kita peringati tanggal 22 Desember, Mbak boleh kasih pesan-pesan buat para perempuan Indonesia seperti apa memperingati Hari Ibu dan apa pesannya buat mereka? Silakan Mbak. Oke, pesannya apa ya? Mungkin untuk semua perempuan dan semua ibu yang ada di Indonesia, yang ada di dunia, di peringatan Hari Ibu ini, saya cuma mau bilang kalian adalah pencetak generasi bangsa ke depan, kalian adalah madrasahnya pertama anak-anak, jadi peran kalian itu sangat penting. Jadi jangan pernah merasa rendah diri, karena apapun pekerjaan kalian di luar itu, mau jadi ibu rumah tangga, mau jadi ibu yang berkarir, yang namanya ibu itu akan selalu menjadi motor penggerak bangsa gitu. Selalu menjadi selalu menjadi dunia pertamanya anak-anak. Jadi jalankan tugas kalian sebagai seorang ibu dengan sebaik-baiknya. Iya, terima kasih Mbak Zia. Begitu mengharukan juga pesan-pesannya itu sangat bagus buat generasi kita, terutama perempuan ya. Semoga bisa diterima dengan baik ya. Oke. Mbak, selamat bekerja sebagai senator dan juga selamat untuk mengurus-ngurus anaknya. Mudah-mudahan kuat dan selalu sehat ya Mbak ya. Amin. Ya. Demikian Tribuners, acara kita di Women's Corner hari ini bersama Ibu Jelika Maharani SIKOM, anggota DPD RI asal Sumatera Selatan. Lain kali kita akan bertemu dengan narasumber yang lainnya yang tentu memberikan inspirasi bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.